The Revenge, bab 55, red 21 plus, penulis Neng Neng. Di sebuah kamar berukuran kecil dengan ventilasi seadanya, seorang gadis tengah menggigit bibir bawahnya sendiri. Keringat bercucuran dari keningnya. Wajah pucat serupa kapas dan napasnya tersenggal sedari ia tiba di sana. Tahan sedikit lagi. Seorang pria kini sedang fokus untuk mengambil sebuah benda kecil yang menancap di dalam betis sang perempuan. Rupanya benda tersebutlah penyebab rasa sakit yang diderita gadis yang kini diam-diam telah meneteskan buliran air matanya. Ra, pria itu mendongak kala merasakan setetes air mata menjatuhi tangannya. Ini bukan apa-apa. Kenapa harus menangis? Tahan sebentar. Cling! Sebuah benda kecil yang sedari tadi berusaha untuk diambilnya, akhirnya telah didapatnya, seiring dengan ringisan sang gadis dan helaan napas lega dari sang pria. Ini adalah hal biasa yang akan kita dapatkan selama bekerja di sana. Jadi tahan dan jangan cengeng. Ini hanya sebuah peluru. Peringatnya dengan tangan cekatan, membalut luka di kaki yang berlumuran darah. Sedikit lagi. Hanya sedikit lagi, Kimora. Pria itu mendongak menatap wajah pucat dengan tatapan sendu milik gadis di hadapannya. Gadis itu tidak banyak bereaksi. Hatinya kalang kabut bisa sedekat ini lagi dengan pria di hadapannya. Istirahatlah. Aku akan mengurus cuti sakitmu. 2 hari ke depan, kau harus sudah bekerja kembali. Pria itu membereskan alat-alat yang sedari tadi digunakannya. Lantas beranjak berdiri, lalu meninggalkan gadis yang kini tengah terbaring lemah dengan air mata yang kian menderas. Kuatkan hatimu, Ra. Gumamnya senduh, lalu matanya mulai terpejam, tidak peduli meski ia mendengar nada dering ponsel yang terus berbunyi. Gadis itu memilih untuk mengistirahatkan tubuh dan juga hatinya yang tengah terluka. Bagaimana ini? Asisten Kim tidak mengangkat teleponku. Sedari tadi, Kiara terus mondar-mandir di halaman samping rumahnya, dengan ponsel yang menempel di telinganya. Gadis itu terlihat begitu panik, cemas, juga khawatir. Apa asisten Kim baik-baik saja? Tanpa sadar, Kiara menggigiti kukunya. Sudah menjadi kebiasaannya jika dia mengalami kecemasan. Jangan-jangan asisten Kim mengalami koma setelah ditembak kakinya. Tidak. Kepalanya berulang kali menggeleng tidak percaya. Dahinya mengerut mencoba memikirkan sebuah cara agar bisa menghubungi asisten Kim. Apa yang membuatmu menjadi gelisah begini? Kiara mendongak kala merasa ada yang tengah berbicara padanya. Mas Bima? Ada apa? Dengan gerakan lembut, tangan Bima mengusap puncak kepala Kiara. Kemarin, asisten Kim kakinya tertembak. Dan itu semua karena aku. Kiara menundukkan kepala, kental akan rasa bersalah. Bagaimana ini? Aku sudah membuatnya terluka. Kiara menarik tangan Bima, lalu mengajaknya untuk duduk di bangku taman tersebut. Apa yang kamu lakukan hingga membuat asisten Kim tertembak? Bima bertanya dengan raut wajah yang sudah berubah. Kiara menceritakan apa yang sudah dialaminya kemarin ketika tengah berlatih menembak. Bima mendengarkan dengan seksama. Asisten Kim akan baik-baik saja. Berhenti merasa bersalah, Ara. Bima kembali mengusap kepala Kiara dengan sayang, menenangkan gadis itu dengan pandangan teduhnya. Aku harap semua baik-baik saja. Aku berjanji akan berusaha lebih kuat lagi. Aku akan menjadi pandai dan kuat agar aku tidak membuat asisten Kim terluka lagi. Tekad Kiara terlihat kuat, membuat Bima menyungkingkan senyuman tipisnya. Oh ya, bukankah kemarin Mas Bima baru saja melakukan kencan buta? Aku dengar Mama menjodohkanmu dengan seorang gadis cantik. Kiara menatap kedalaman mata Bima, menelisik sesuatu dari dalam sana. Seketika hati Bima berdesir, kelemahannya adalah tatapan Kiara. Dan kini Kiara menatapnya tanpa kedip. Ya, Bima mengangguk terpaksa dengan raut kikuk. Bagaimana ini?
Seketika wajah Kiara kembali panik, membuat Bima kembali merasa heran. Kenapa lagi? Bima kembali bertanya, wajahnya tertulari panik dari Kiara. Aku yakin perempuan itu pasti kecewa. Ada baiknya, jangan diberi harapan. Jauhi dia, tolak dia, jangan menikah dengan dia. Dengan heboh, Kiara berkata dalam nada tertahan. Matanya menelisik sekitar, takut ada yang mendengar percakapan mereka. Bima semakin bingung. Apa maksud Murah? Bima tersenyum menyeringai. Seketika hati terkecilnya berharap jika Kiara juga merasakan sebuah perasaan yang dia rasakan sedari lama. Aku tampan, aku mapan, aku kaya, juga aku pintar. Kenapa gadis itu harus kecewa? Bima kembali bertanya dengan gaya menggoda. Oh Tuhan, kenapa dia bisa melupakan seleranya sendiri? Kiara berdecak frustasi. Seketika Kiara kembali celingukan. Lalu setelah memastikan keadaan aman, tubuh Kiara mendekat, membuat Bima menahan napas sejenak. Gerakan gadis itu terlalu refleks baginya. Bukankah Kak Bima lebih menyukai Max daripada perempuan itu? Jelep. Bagaikan dihujam ribuan jarum, Bima mematung seketika kala mendengar bisikan Kiara. Bagaimanapun, Bima tidak boleh lupa dengan segala sandiwaranya selama ini. Kiara selamanya akan tetap terbuka dan mau melakukan kontak fisik dengannya selama dia mengaku menyukai sesama jenis. Bima tersenyum getir, harga dirinya harus tergadai hanya untuk berdekatan dengan Kiara, adik kecil kesayangannya. Adik? Tuan, tubuh Kiara melonjak kaget, tangannya mengelus dada dengan raut wajah panik. Kiara mendongak pada salah seorang pelayan yang menghampiri mereka. Kiara menatap wajah Bima dengan tatapan penuh tanya. Apa mereka mendengar percakapan kita? Bima menahan tawa kala melihat wajah Kiara yang terlihat aneh, namun menggemaskan sekaligus. Kedua bahunya terangkat dengan wajah jahilnya. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda. Pelayan tadi masih setia membungkuk. Bima mengangguk mengerti. Segera dia bangkit, lalu berjalan dengan Kiara yang mengekor di belakangnya. Karena rasa penasaran yang mengganggu, Kiara tidak ingin ketinggalan berita. Siapa tamunya? Apa Max? Kiara mengerling menggoda, bahunya menyenggol bahu Bima. Seketika, Bima berdecak malas. Klienku, tadi kami memang berjanji akan bertemu di rumah, bersama Mama juga. Bima menjawab dengan sedikit ketus. Hei, ayolah, kenapa cemberut begitu? Aku mengerti. Rindu memang sering membuat kita tersiksa. Kiara terkikik geli. Astaga, Bima menggelengkan kepalanya berulang kali. Berbicara dengan Kiara membuatnya stres sendiri. Hai. Bima dan Kiara menyongak kala mendengar suara sapaan. Bima menatap heran pada gadis cantik yang kini sedang duduk anggun menyilangkan kakinya di salah satu sofa mewah yang berada di kediaman Shailendra. Bima, Lola ingin bertemu denganmu. Bima mengalihkan pandangan pada wanita lain yang tidak kalah glamor. Kini sedang memegang ujung cangkir berisi teh yang masih mengeluarkan asap putih. Mah, Bima menghela napas kesal. Siapa dia? Sementara itu, di sampingnya Kiara tengah kepo sendiri, meneliti lalu menilai sendiri gadis yang sedari tadi menatapnya. Dia Lola, Bima menjawab dengan lemas. Lola, Kiara membeo. No Lola, call me Lala. Gadis dengan gaun merah marun itu segera berdiri, lalu mengulurkan tangannya pada Kiara. Lalu senyumnya mereka seketika kala Kiara menerima uluran tangannya dengan menyunggingkan senyuman yang tak kalah manisnya. Kiara, jangan lupakan seleramu, Mas Bima. Jangan menyakiti hati seorang gadis. Kiara menyenggol bahu Bima dengan bisikannya. Jangan khawatir, dia bukan seleraku. Jika Kiara hanya berbisik untuk mengingatkan, maka Bima malah mengeraskan suaranya hingga gadis yang ingin dipanggil Lala itu mendelik seketika. What? Hentikan permainan badutmu itu, Bima Shailendra.